Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Emrido Rizky dan rekan-rekan saya yaitu Aisyah Finia, Nuzula Aurora Brilian dan Ria Eka Sabila dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia dan diksi. Berikut penjelasannya. Latar belakang ejaan bahasa Indonesia dan diksi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam makalah menuntut ketetapan ejaan sesuai PUEB dan pemilihan diksi yang tepat. Peneliti Retno Ramadhani DKK menunjukkan bahwa pemahaman PUEB itu meningkatkan kualitas penulisan, meskipun kesalahan ejaan dan diksi masih sering ditemukan. Karena itu, makalah ini menganalisis pengaruh pemahaman PUEB terhadap ketepatan ejaan dan diksi mahasiswa, serta memberi rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penulisan akademik. A. Pengertian ejaan. Ejaan bahasa Indonesia merupakan sistem penulisan huruf, kata, dan tanda baca yang mengikuti aturan baku, sehingga menghasilkan teks yang tertata, konsisten, dan mudah dipahami oleh pembaca. B. Sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Perjalanan ejaan bahasa Indonesia melalui beberapa tahap penting. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 sampai 1947 yang disusun oleh Charles Van Ophuijsen bersama Nawawi Sultan Makhmir dan Mohtayib Sultan Ibrahim. Yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Swendi pada tahun 1947 sampai 1972 yang menyederhanakan beberapa aspek ejaan lama. Yang ketiga ada ejaan yang disempurnakan atau EED pada tahun 1972 sampai 2015 yang ditetapkan secara resmi pada 17 Agustus 1972. Yang terakhir ada PUEB sejak revisi terakhir, pengaturan terkini oleh pemerintah yang memuat ketentuan ejaan, penulisan huruf kapital, penulisan gabungan kata, kata serapan, dan penggunaan tanda baca. C. Prinsip dan kaidah ejaan. Beberapa prinsip dan kaidah penting dalam PUEB antara lain: yang pertama, penulisan huruf kapital di awal kalimat, nama orang, lembaga, geografi, judul, dan sebagainya. Yang kedua ada penulisan gabungan kata dan kata ulang. Misalnya kata majemuk ditulis serangkai atau terpisah sesuai aturan. Ulang kata seperti sayur mayur, berbelanja-belanja. Yang ketiga ada kata serapan dan penyesuaian ortografis. Penyesuaian ejaan kata asing agar sesuai fonologi bahasa Indonesia dan aturan PUEB. Yang terakhir ada penggunaan tanda baca, koma, titik, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda hubung, dan lain sebagainya. Kemudian D. Permasalahan ejaan di era digital. Era digital membawa tantangan baru, yaitu ada 3 tantangan baru. Yang pertama ada media sosial dan platform chat sering mengabaikan kaidah ejaan baku. Yang kedua, banyak penulisan resmi maupun semi-resmi yang tidak konsisten dengan PUEBI. Yang ketiga, kurangnya pemahaman PUEBI di kalangan pelajar atau mahasiswa atau penulis amatir menyebabkan kesalahan dalam penulisan huruf kapital, pemakaian kata serapan, penempatan imbuhan, dan tanda baca. Lanjut ke pengertian diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan dalam suatu wacana untuk menyampaikan makna, nuansa, dan gaya tertentu. Diksi tidak hanya berkaitan dengan arti kata secara harfiah, tetapi juga menyangkut aspek semantik atau makna, pragmatik atau konteks, estetika atau bahasa, dan kesesuaian situasi komunikasi. Selanjutnya, aspek pemilihan diksi. Beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika memilih diksi yaitu ada ketepatan makna, kesesuaian konteks dan situasi, keefektifan dan keindahan bahasa, dan kebakuan dan popularitas. Fungsi diksi dalam komunikasi yaitu yang pertama ada menciptakan kejelasan pesan sehingga pembaca atau pendengar memahami dengan tepat apa yang disampaikan. Yang kedua, menimbulkan efek emosional atau estetika. Dalam karya sastra atau pidato, pilihan diksi yang bagus dapat memperkuat ekspresi. Yang ketiga, mengadaptasi ragam bahasa yang sesuai audiens dan media. Misalnya diksi formal di karya ilmiah, informal di media sosial. Yang keempat, menjaga citra profesional dan kredibilitas dalam tulisan resmi atau akademik. Selanjutnya, kesalahan umum dalam pemilihan diksi. Ada beberapa kesalahan yang sering muncul, yaitu yang pertama, penggunaan kata serapan yang tidak disesuaikan ejaannya atau tidak sesuai arti. Yang kedua, pleonasme, penggunaan kata yang bersifat berlebihan, naik ke atas atau kembali lagi. Yang ketiga, ambiguitas karena pemilihan kata yang tidak tepat. Yang keempat, penggunaan diksi tidak formal dalam konteks yang memerlukan formalitas. Yang kelima, sinonim atau kata.
terkait yang salah digunakan sehingga makna berubah atau membingungkan. I. Peran kedua elemen dalam menghasilkan tulisan yang efektif. Ejaan dan diksi merupakan dua elemen bahasa yang saling melengkapi dalam membentuk tulisan yang jelas, efektif, dan komunikatif. Ejaan yang benar memberikan kerangka baku bagi kata-kata, tanda baca, dan struktur kalimat sehingga diksi dapat tampil dalam bentuk yang konsisten dan mudah dipahami. Sebaliknya, diksi yang tepat memilih kata yang sesuai konteks, bernuansa, dan efektif untuk menyampaikan maksud penulis, sehingga pesan komunikasi menjadi lebih kuat dan persuasif. J. Contoh kasus kesalahan dan dampaknya, misalnya penggunaan huruf kapital yang salah, misalnya Indonesia I-nya kecil dengan Indonesia I-nya besar, dapat memberi kesan kurang profesional dan mengganggu pemahaman. Kesalahan diksi seperti penggunaan kata asing yang tidak perlu atau makna yang tidak sesuai bisa menimbulkan salah tafsir. Dan yang ke, penerapan di berbagai konteks. Yang pertama, akademik, skripsi, tesis, dan jurnal. Yang kedua, jurnalistik dan media, judul berita dan artikel. Yang ketiga, media sosial. Ini lebih bebas atau sering menggunakan bahasa gaul dan ejaan non-baku. Dan yang keempat, sastra dan sastra populer. Kebebasan gaya, pilihan kata, metaforis, dan ekspresif. Selanjutnya, L. Pendidikan dan kurikulum. Salah satu upaya utama dalam meningkatkan penggunaan ejaan dan diksi yang baik adalah melalui pendidikan formal. Materi tentang ejaan dan diksi sebaiknya dimasukkan secara eksplisit dan kurikulum bahasa Indonesia pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, siswa dan mahasiswa dapat terbiasa memahami kaidah penulisan yang benar sejak dini, sekaligus mengembangkan kemampuan memilih kata yang tepat secara konteks. Selanjutnya, M. Teknologi dan alat bantu. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar untuk meningkatkan penggunaan ejaan dan diksi yang tepat. Salah satu upaya yang efektif adalah pemanfaatan perangkat lunak, pemeriksa ejaan dan tata bahasa spell checker serta kamus digital yang memungkinkan penulisan mengecek ketepatan penulisan secara cepat dan akurat. Selain itu, platform yang menyediakan panduan PUBI serta modul pembelajaran ejaan serta online dapat menjadi saran belajar yang fleksibel dan interaktif. N, yaitu peran media dan masyarakat. Selain pendidikan formal dan teknologi, peran masyarakat dan media sangat penting dalam membudayakan penggunaan ejaan dan diksi yang tepat. Media massa dan media online harus memastikan kualitas teks yang dipublikasi, memperhatikan kaidah keejaan, dan pemilihan kata yang tepat. Hal ini tidak hanya menjaga kredibilitas media, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat dalam menulis dan berkomunikasi secara formal maupun profesional. Kesadaran masyarakat luas juga diperlukan untuk membudayakan penggunaan bahasa baku dalam situasi formal, seperti surat resmi, laporan, dan tulisan akademik. Budaya penggunaan bahasa yang tepat akan membentuk kebiasaan menulis yang baik, meminimalkan kesalahan, serta meningkatkan efektivitas komunikasi antar individu dan industri. Hanya, ejaan dan diksi merupakan dua aspek penting yang saling melengkapi dalam penggunaan bahasa Indonesia, yang efektif dan komunikatif. Ejaan yang sesuai PUBI menjaga ketertiban dan kejelasan tulisan, sedangkan diksi yang tepat memperkaya makna, keindahan bahasa di era digital, tentang seperti pengaruh media sosial dan rendahnya pemahaman PUBI, serta menyebabkan kesalahan berbahasa. Untuk mengatasinya, perlu pendidikan bahasa sejak dini, pemanfaatan teknologi, pembelajaran, serta dukungan dari media dan masyarakat. Dengan upaya terpadu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi kebiasaan yang meningkatkan kualitas komunikasi dan tulisan di masyarakat modern.